Bicara perihal dirinya dianggap sebagai pengkhianat karena telah memilih untuk menjadi cawapres Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Gibran mengaku tak masalah jika dicap sebagai pengkhianat. Diketahui hubungan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan keluarga Presiden Jokowi memang diprediksi Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Ini para pendukungnya Pak Presiden Jokowi pada Pilpres 9 tahun atau 4 tahun yang lalu tidak otomatis menyerahkan suaranya pada Gibran. Apalagi ada sentimen negatif dari masyarakat dan menstigma Gibran sebagai seorang pengkhianat, pembohong, dan tidak punya etika sebagai kader partai. Unggah-ungguhe ora ono gitu loh. Waktu itu Pak Jokowi kita dukung sama-sama memenangkan pertarungan Pilpres dengan lawan yang sama. Masih teringat betul ya. Beliau itu tampil sederhana, nggak sombong gitu loh. Tegak lurus konstitusi, merangkul semua pendukungnya. Orang macem-macem, tidak macem-macem, orang aneh-aneh. Kita semua rela berkorban, ya beli kaos, ya sediakan snack pertemuan, ya datangi kawan-kawan lama, ya silaturahmi ke para tokoh untuk pasang badan memenangkan Jokowi. Nah sekarang Begawan merasa kembali terpanggil ini, merasa tidak bisa berpangku tangan dan tak mau diam sekarang juga. Jangan wis arep pensiun. Sudah mau leren sini. Penguasa yang memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan sendiri ya harus dilawan. Meskipun dulu kawan, sekarang dilawan untuk menegakkan konstitusi, untuk meluruskan jalan yang bengkok-bengkok. Nah, meski para elit koalisi Indonesia Maju bicara politik dinasti itu terjadi di banyak tempat. Politik dinasti hanya ada di zaman kerajaan sana. Politik dinasti itu ada di zaman partai. Tapi apakah kalian tahu politik dinasti saat Jokowi berkuasa ini membahayakan masa depan negara ini dan bisa mengembalikan demokrasi seperti zamannya Orde Baru? Apa mau dilanggengkan? Di mana suami bupati, istri ketua DPRD, kakak wali kota kok jadi komisaris BUMD, paman jadi wakil gubernur, ponakannya menjabat ketua komisi di DPRD, dan berbagai politik dinasti terbentuk lainnya. Nah, dampak dari ini, isu-isu tentang dinasti politik ini, Mbak Yeni Wahid dengan Gus Duriannya memutuskan untuk mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ini karena dia merasa terpanggil juga seperti Om Begawan untuk melawan hal-hal tersebut. Hal-hal ini yang akan merusak demokrasi Indonesia ini. Ingat, pemilu dan Pilpres tahun depan diselenggarakan tidak berbarengan loh dengan pilkada. Bila presiden yang masih punya masa jabatan bisa mengusung anaknya, bagaimana begitu pilkada digelar? Gubernur, bupati, wali kota yang masih menjabat dan kebetulan sudah dua periode, nah pada menyodorkan istrinya, anaknya, keponakannya, menantunya menggantikan posisi mereka. Lah saat mereka dituding dan ditanya mengapa melakukan politik dinasti, ya serentak mereka menjawab mesti, oh presiden bisa melakukan itu, mengapa kami tidak boleh? Lah akhirnya kan begitu. Lah rusaklah demokrasi Indonesia ini. Nah di Solo sendiri, sana Solo, kota Solo sana, Gibran masih 1 periode loh. Itu pun 3 tahun belum genap. Ije sinau masih belajar. Tapi ingat, Solo itu terkenal kandang bantengnya mayoritas PDIP. Ada 66% di sana. Dengan kaburnya Gibran memburu kekuasaan sebagai cawapres ke koalisi Indonesia Maju, akankah dia masih punya nyali bertarung di Solo untuk Pilpres nanti? Atau dia sudah membayangkan pasti menang sebagai cawapres sehingga tidak perlu tarung sebagai wali kota? Wali kota kecil, saya ingin jadi cawapres, pasti menang. Lah mirisnya lagi, jadi cawapres bukan dari PDIP, tapi tak mengundurkan diri dari Partai Merah ini. Lucu ini. Ini etika di mana ini? Ajar-ajarannya sopo kayak gini nih. Maksudnya apa coba?
Apakah partai politik itu sekedar tempat untuk mencalonkan saja? Wilayah untuk menandai atau hanya menambah portofolio bila dia itu kader PDIP? Ben diarani kalau boso Jawanya itu. Apa portofolio itu untuk mendaftarkan jadi cawapres sekarang ini? Mengono tok. Lah entahlah. Om Begawan belum pernah nyapres soalnya. Orang tahu nyalon ke bupati, wali kota, apalagi wakil presiden. Om Begawan jadi kayak ditampar ini. Soal pencapresan bapaknya Jan Etes ini, Gibran ini. Apa sih makna kesetiaan? Apa mana dukungan? Apa arti komitmen bagi seorang Gibran pada partai politik? Kita ora digagas. Orang artinya gitu loh. Partai politik cuman mainan belaka, dolanan itu, atau sekedar tempat belajar ideologi politik semata. Apa malah jadi arena latihan berpidato? Hingga kemarin waktu mendaftar ke KPU, otomatis kan sama Pak Prabowo, Capres Koalisi Indonesia Maju. Gibran ditanya wartawan, apakah sudah mundur dari PDIP? Gibran jawabnya sudah bertemu sama Mbak Puan, dan itu tidak menjelaskan apa-apa. Ibaratnya kita tahu ada orang dari tempat ibadah, kita tanya, sudah ibadah? Nah ini saya sudah wudhu atau saya sudah habis bertemu pendeta? Kan itu tidak menjawab pertanyaan, sudah ibadah atau belum? Capres Koalisi Perubahan, Prabowo Subianto berharap Gibran biar tetap di PDIP. Ben tetep neng PDIP, wae rasa pindah. Maksudnya supaya dapat suara dari simpatisan PDIP gitu, nek ora pindah dari PDIP. Oh malah tambah anyel wong PDIP ini. Lah itu Bung Supi Dasko nih, petinggi Gerindra menyebut tidak ada larangan di KPU capres dan cawapres yang didaftarkan berbeda dengan koalisi pengusung. Oh berlawanan kok, tidak ada masalahnya ini nggak dipakai ini. Ini juga ibarat saya melamarkan anak orang tanpa izin. Oh, bapak ibunya ya gini ini. Apakah itu dilarang? Ya kan tidak. Tapi apakah itu pantas? Etikanya di mana? Atau layak kita lakukan? Ya konyol yang kayak gituan masih nanya ini. Ini politikus cap opo ini, cap tikus ini. Wah, para ciloko ini demokrasi Indonesia ini. Nah, politisi kita itu memang mau mudahnya tok, gampangnya tok, mau menangnya sendiri, mau simpelnya. Ini sama saja dengan saat Gibran terhambat soal aturan usia capres-cawapres. Batas usianya yang digugat di MK, hukum di negara ini kok ya bisa diubah-ubah sesuai kemauan penguasa, sak geleme penguasa. Tambah serakah lagi kan ini. Seandainya kalah di Pilpres, gimana bila Gibran dan Kaisang maju bersamaan waktu Pilkada November tahun depan? Dari kubu yang berbeda misalnya. Sekalian saja kalian memperlihatkan pada kami, kalau negara ini sudah jadi milik kalian. Nah kita akan buktikan, apakah Gibran yang menang atau Kaisang yang Gibran Raka Buming Raka mengaku sama sekali tak takut disebut pengkhianat usai memilih mendampingi Prabowo Subianto menghadapi Pilpres 2024. Bakal calon wakil presiden itu tak mempermasalahkan jika dicap sebagai pengkhianat oleh PDIP. Menang bila seperti itu. Atau ikut pilkada provinsi misalnya, bersaing berebut jadi calon gubernur, namun dari koalisi yang berbeda saja. Monggo, tunjukkan pada kami kepungahan, kecongkaan, kebelaguan, serta kesombongan kalian. Jangan nanggung, agar rakyat belajar, agar rakyat melihat dengan jelas siapa kalian-kalian ini. Sekalian mengamati bagaimana sebuah keluarga yang dulu dielulukan rakyat, dicintai rakyat, akan memainkan kekuasaan sampai seberapa jauh. Mau tahu yang jadi korban pertama atas pencapresan Gibran siapa? Siapa? Mas Bobi Nasution, wali kota Medan. Walaupun sudah ditunjuk TPN atau tim pemenangan nasional Pak Ganjar untuk jadi juru kampanye, Mas Bobi mendukung kakak iparnya. Apakah dukungan itu bakal membuatnya pindah partai? Dia menjawabnya belum tahu. Dilema ini. Dari rentetan peristiwa pencapresan wali kota Solo ini, rakyat bisa salah memahami fungsi sebuah partai politik. Ini pendidikan politik yang ngamburadul ini. Rakyat disuguhi pendidikan politik yang rusak ini. Ternyata partai politik itu hanya semacam kendaraan saja.
atau lebih tepatnya alat atau sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk menggapai kekuasaan. Bila mana alat itu nggak bisa dipakai buat meraih tujuan, ya ditinggal begitu saja. Wah, semua dirongsok gitu. Ya bisa disamakan dengan angkot lah. Kita mau ke pasar naik angkot ke jalur berapa, begitu sudah sampai ya turun bayar tarifnya sedah. Setelah berbelanja di pasar pulang bisa pakai angkot dengan jalur lain. Tidak ada urusannya ideologi. Nah, bener-bener parah nih parah ini. Partai politik jadi semacam benda yang benar-benar tidak ada artinya. Lah Pak Jokowi dan Gibran di PDIP pasti sudah melewati sekolah kader toh. Iya toh. Terlihat hasilnya tidak ideologinya. Belas akhirnya menganggap remeh ideologi partai. Meski berasal dari PDIP, partai lain yang ada di Koalisi Indonesia Maju nggak masalah tuh ngusung Gibran sebagai cawapres. Ini menandakan ideologi partai tidak dipahami dengan baik. Nah, mengerikan sekali tuh. Politisi namun tidak merasa punya ikatan ideologis dengan partainya. Ya Gibran dicawapreskan non PDIP itu menggambarkan partai politik kita memang krisis ideologi. Jangankan ideologi, awang harga diri saja bisa jadi tidak punya. Wes renek harga diri ya kelipuk loh. Lihatlah partai politik dari Koalisi Indonesia Maju. Orang sekaliber Pak Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar. Orang berpengalaman kayak Pak Zulhas, Ketua Umum PAN, atau setidaknya Mas Ahaye itu, Ketua Umum Demokrat yang pernah ikut Pilgub DKI 5 tahun lalu. Bahkan orang kritis dan sekualitas Pak Fahri Hamzah dan Pak Anies mantan dari Gelora, semua kalah. Iya, dan dinilai mereka bukan siapa-siapa, nggak dianggap sama Prabowo. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.